Semuanya yang ada di Zoom, dan ada yang di YouTube. YouTube sudah nyala kan ya, Kohen? Udah aman. Selamat malam semuanya. Baik, sebentar lagi kita akan mulai PD online kita di hari ini tanggal 18 November 2020 dengan tema kehidupan di tempat lain, firman oleh Ibu Ignacia Bernadette Maringka atau Ibu Aceh. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Pak Nandi. Langsung dimulai saja, Pak. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang ada di Zoom ataupun yang di YouTube, apa kabar semuanya? Kita semua berharap selalu dilindungi oleh Tuhan, apalagi di saat pandemi ini kita senantiasa selalu sehat dan selalu mengucapkan syukur untuk kebaikannya. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita boleh berjumpa kembali di persekutuan doa Elsa. Mari kita buka persekutuan doa malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Segala pujian dan syukur kami mau naikkan selalu kepadamu Tuhan. Karena begitu baiknya Engkau di dalam hidup kami. Kasih-Mu yang selalu sempurna dan nyata. Penyertaan-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu. Engkau yang selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini, sampai saat ini, Engkau masih berikan kami kesehatan. Engkau masih berikan kami berkat-Mu. Dan Engkau masih selalu menyertai kami. Tak habis-habisnya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami bersyukur kepadamu. Kami mau naikkan syukur karena Engkau Bapa yang sungguh baik. Nama-Mu indah yang akan kami selalu puji, kami tinggikan. Terimalah syukur kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi kita mau panggil Engkau. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku
Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu ku mau sembah Engkau Tuhan. Ku selalu sembah-Mu, hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau kami puja. Terima kasih, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dengan apa kami balas Tuhan? Sekali hanya ucapan syukur kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang boleh ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kalau rindu untuk menyatakan syukur, silakan di-unmute. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu sepanjang hari ini, untuk kesehatan yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau boleh melindungi setiap perjalanan kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
tak habis-habisnya, ucapan syukur ingin kami selalu naikkan kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur boleh mengenal Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang selalu ada bersama kami. Dalam suka dan duka, Engkau selalu ada. Kami ingin bawa hati kami Tuhan, untuk masuk ke hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Dengan penuh rendah hati, kami masuk ke hadirat-Mu. Kami bawa hati kami, pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini. Kami mau fokus kepada Engkau Tuhan. Hanya kepadamu lah saja. Kami bawa penyembahan kami kepadamu. Karena saat kami menyembah Engkau, Roh-Mu sendiri yang bekerja mengurapi kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami mau pandang kekudusan-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat
kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puja, Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau malam hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan Kau tabur oleh hamba-Mu, anak-Mu yang setia, Ibu Ace. Kami percaya Tuhan urapan-Mu yang kudus telah mengurapi beliau. Agar apa semua yang diwartakan hanya daripada-Mu. Kami malam hari ini juga mau buka hati kami. Agar firman yang boleh ditaburkan malam hari ini masuk ke dalam hati kami. Dan menjadi rema di dalam hidup kami. Firman-Mu adalah pelita hidup kami Tuhan. Kekuatan pegangan hidup kami. Biarlah firman yang boleh ditabur malam hari ini tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Shalom. Shalom semua teman-teman. Shalom. Shalom. Ya, wah videonya masih banyak yang off ya. Ya, videonya coba di on biar saya bisa lihat wajah-wajah teman-teman di Chicago. Tapi ada di mana aja ya. Oke, puji Tuhan. Ya, saya juga ada teman-teman anggota grup saya di sini MKK yang bergabung ya. Ada Shirley, ada Ivon, halo, ini teman-teman Dr. Olisma, Bro Hari, ada Yudis, ya puji Tuhan, di sini banyak yang bergabung. Oke, kita masih di bulan November, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, makanya tema ini hanya bisa kita bawakan sekitar di bulan November tentang api penyucian. Ya.
Apa itu arti penyucian? Banyak dari umat kita yang tidak mengerti juga tentang hal ini, hanya baru tahu-tahu aja ya. Kita mau belajar tentang purgatorium, yaitu kehidupan di tempat lain, apakah ada ataukah tidak. Saya akan tayangkan share screen-nya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, bentar ya. Nanti saya minta kalau ada ayat yang untuk bisa dibaca, teman-teman siap untuk saya tunjuk ya. Aduh, ini mana kita? Kehidupan di tempat lain atau purgatorium. Oke, Bapak Ibu, kita pasti tahu ya bahwa setelah kematian ada kehidupan di tempat lain di situ. Banyak juga tradisi dari suku bangsa kita yang mengerti mengenai hal demikian ya. Apakah setelah kematian hanya sampai di situkah kehidupan manusia? Ya, kematian hanya merupakan satu jembatan memasuki kehidupan lainnya. Jadi juga banyak tradisi-tradisi suku kita yang percaya akan kehidupan tersebut setelah kematian. Namun seperti yang ada di dalam kitab suci, ya, ada sekelompok orang Saduki di zaman Yesus yang tidak percaya tentang kebangkitan orang mati, yaitu tentang perikop kisah wanita yang mengawinkan 7 kali. Itu ada di Injil Lukas 20 ayat 33 sampai dengan 35 ya di sini. Lukas 20 ayat 33 sampai dengan 35. Saya minta mungkin di sini Oke, Bapak Paul untuk bacakan seperti yang ada di dalam tayangan. Di unmute dulu Pak suaranya. Lukas 20 ayat 33 sampai 35. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ya, terima kasih. Oke. Jadi jelas dari bacaan Injil Lukas 20 ini ya, kita melihat apa perkataan Yesus, tanggapan Yesus bahwa memang ada ya, ada kelanjutan hidup di tempat lain, yaitu kehidupan di seberang sana itu ada di situ ya. Nah, ini yang menyangkut tentang perjanjian Tuhan, perjanjian Allah sendiri, yaitu Allah kita adalah Allah orang-orang yang hidup, bukan Allah orang mati ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut di dalam pengajaran, saya akan putarkan video sebentar saja ya sebagai selingan. Nearer, my God, to thee, nearer to thee, enough with thee a cross that raises me, still my soul shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Steps unto heaven, all that thou sendest me in mercy give. Angels to bear
nearer to thee. Oke, dari tayangan video-video ini nanti ada sebagian yang akan saya jabarkan. Oke, jadi umat Katolik yaitu kita semua mengimani adanya api penyucian atau purgatorium. Ini banyak saya dapatkan di dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik, ya. Jadi kalau yang punya KGK, bukunya biru tebal, itu bisa dibaca-baca, dicari-cari semua tentang apa yang kita belum mengerti. Di dalam KGK 1030 tertulis bahwa siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah namun belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan abadinya. Tetapi dia masih harus menjalankan satu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu supaya dapat masuk dalam kegembiraan surga. Ya, kalimat yang merah itu saya tekankan bahwa kita semua pasti masuk kerajaan surga, tapi enggak langsung. Kita lewat api penyucian supaya dibersihkan dari sekecil apapun titik noda dosa, ya, dari kehidupan kita selama ada di dunia. Nah, api penyucian merupakan tempat penantian bagi arwah yang masih perlu didoakan. Makanya kita secara universal mendunia, Gereja Katolik setiap bulan November itu khusus kita mendoakan para arwah yang sudah mendahului teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua. Nah, purgatorium merupakan tempat proses kita disucikan. Ingat, bukan dicuci ya. Jadi bukan kayak laundry, bukan dicuci, tapi disucikan. Nah, jangan nanti bilang api penyucian tempat mencuci, bukan, tapi menyucikan, bukannya cuci baju, ya teman-teman semuanya. Oke, saya minta sih teman-teman nanti mencatat ya ayat-ayatnya, karena kalau nggak ada recordingnya nanti dicatat aja ya di situ. Oke, di dalam KGK 1032 tertulis bahwa ajaran ini juga berdasarkan praktek doa untuk orang yang sudah meninggal. Tentangnya itu kitab suci sudah mengatakan, tadi ada di tayangan video di dalam kitab Makabe. Karena itu si Yudas Makabe mengadakan korban penyilihan untuk orang-orang mati supaya mereka dibebaskan dari dosa-dosanya. Ayatnya tolong dicatat, 2 Makabe 12 ayat sampai ayat 45 ya. 2 Makabe bab 12 ayat 45. Dikatakan, sudah sejak zaman dahulu gereja menghargai peringatan akan orang mati dan membawakan doa dan terutama kurban ekaristi ya untuk mereka supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Gereja juga menganjurkan amal indulgensi dan karya penitensi demi orang-orang mati. Ya, jadi kalau misalnya kita selama 7 hari, 8 hari di bulan arwah bulan November kita mendoakan keluarga kita yang sudah tidak ada, menurut Bapak Suci, Bapak Paus kita bahwa dosanya langsung diampuni. Ya, bebas dari api penyucian, mendapatkan indulgensi yang hanya 1 tahun sekali itu. Oke. Nah, di dalam KGK 1031 dikatakan gereja menamakan penyucian akhir para terpilih yang sangat berbeda dengan siksa para terkutuk. Kalau siksa para terkutuk itu adalah api neraka, ya. Kalau api penyucian bukan yang terkutuk, tapi adalah penyucian, pemurnian. Api penyucian, purgatorium. Nah, kita harus percaya bahwa sebelum pengadilan masih ada api penyucian untuk dosa-dosa ringan tertentu. Karena kebenaran abadi mengatakan bahwa kalau seseorang, ya perhatikan, kalau seseorang menentang Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Ada di Injil Matius 12 ayat 32, nanti saya tayangkan ayatnya. Jadi dari ungkapan ini nyata bahwa beberapa dosa dapat diampuni di dunia ini maupun di dunia lain. Itu menurut tulisan Bapak Suci Gregorius Agung dalam nomor dial 4,39. Makanya ketika beberapa waktu lalu ya ada ya orang yang menghina salib Yesus kita, menghina Roh Kudus kita, mengatakan bahwa salibnya orang kafir di situ ya. Itu saya katakan
teman-teman semua pada bilang, "Oh, kita doakan aja supaya dia bertobat dan segala macam bla bla bla, dosanya diampuni." Saya bilang ada di Alkitab yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni. Jadi saya katakan tidak perlu kita doakan, ya, kecuali dia sendiri yang bertobat menerima Yesus, baru dosanya bisa diampuni. Di situ saya katakan demikian kepada teman-teman di situ. Oke, jadi baiklah kita membantu mereka dan mengenangkan mereka. Nah, contohnya aja, kalau anak-anak Ayub aja telah disucikan oleh kurban yang dibawakan oleh bapaknya, Bapak Ayub, dalam Ayub 1 ayat 5, bagaimana juga kita dapat meragukan bahwa persembahan kita membawa hiburan untuk orang mati. Jadi, Bapak Ibu, jangan bimbang untuk membantu mendoakan keluarga kita yang sudah pergi. Dan juga mempersembahkan wujud doa dalam misa intensi dengan amplop persembahan. Ingat, dengan amplop amal persembahan, ya, untuk mereka. Ini ada dalam tulisan Bapak Suci Yohanes Chrysostomus, ya, dalam homilinya in 1 Kor 41,5 di situ. Nah, kita lihat di sini, ya. Loh, sebentar, kenapa hilang sebentar share screen-nya? Sebentar. Oke. Ya. Di sini di dalam Ayub 1 ayat 5 dikatakan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Inilah yang dilakukan Bapak Ayub senantiasa setelah habis pesta-pesta, anak-anaknya, Bapak Ayub selalu mendoakan anak-anaknya, karena mungkin juga ya sebagai manusia anak-anaknya berbuat dosa. Jadi Ayub selalu mohon pengampunan bagi dosa-dosa anak-anaknya. Demikian juga kita orang tua selalu mendoakan anak-anak kita. Nah, purgatorium merupakan satu kondisi yang dialami oleh orang yang meninggal dalam persahabatan dengan Tuhan. Tapi belum suci sepenuhnya, ya, belum suci sepenuhnya. Ingat, kita semua ya yang meninggal dalam persahabatan dengan Tuhan Yesus, kita yakin dan percaya kita akan ikut masuk ke dalam rumah Bapa di surga, tapi kita harus disucikan dulu, nggak bisa langsung ya. Ada konsekuensi dari dosa-dosa yang kita lakukan yang harus kita lunasi dulu di dalam purgatorium. Nah, dapat juga dibantu dengan doa-doa dari kita yang masih hidup. Kita wajib mendoakan, karena orang yang sudah mati tidak bisa berdoa lagi. Jadi kita layak hidup yang mendoakan mereka semua dalam wujud misa kudus, ya. Apakah kita masukkan dalam misa harian setiap pagi, ya? Di dalam intensi kita titip sama Romo, ya. Jadi api penyucian ini berlainan dengan siksa api terkutuk, yaitu api neraka di situ. Oke, purgatorium terjadi karena keadilan dari Allah kita. Karena Allah kita maha rahim, maha baik, ya, maha segala-galanya, maka ada api penyucian buat kita semua. Walaupun di sini, walaupun Tuhan sudah mengampuni dosa Anda dan saya, tetap ada konsekuensi akibat dosa yang kita lakukan selama kita hidup. Contohnya, apa sih konsekuensi itu? Yang jelas kita mengerti, Bapak Ibu, adalah contohnya gini aja, ya. Misalnya, ada orang yang merampok atau memperkosa, ya, terus dia menyesal bertobat di situ, atau membunuh, dia menyesal bertobat di situ. Dosanya diampuni ketika dia menyesal, yes, diampuni. Tetapi konsekuensi akibat perbuatannya dia harus lunasin dulu. Misalnya dia ditangkap harus masuk penjara, melunaskan dulu di situ, ya. Akibat kejahatannya dia dipenjara entah berapa tahun sesuai dengan hukuman dari kesalahannya. Itu adalah konsekuensi. Nah, di dalam Alkitab ada contoh-contohnya. Di dalam Kejadian, Perjanjian Lama, ya, Kejadian 3 ayat 23. Ini konsekuensi manusia pertama ketika berbuat dosa. Ayat 23 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ingat ya, jadi
Tetap Adam dan Hawa diampuni, tapi dia harus merasakan rasa sakit, rasa malu, rasa ketelanjangan. Ya, tadinya dia nggak merasakan hal itu ketika belum berdosa. Di dalam Bilangan 20 pun ayat 12 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi di dalam Bilangan, kisah tentang Musa. Teman-teman masih ingat ya kisah tentang Musa? Kenapa Musa dan Harun tidak dapat masuk ke tanah terjanji? Salah satu konsekuensi daripada dosanya, yaitu karena Musa dan Harun pernah merasa marah dan jengkel kepada bangsanya di situ ya. Jadi pernah merasa bimbang dan ragu, tidak percaya ya di situ kepada Allah ya, tidak menghormati kekudusanku kata Allah di depan mata orang Israel, maka tidak bisa membawa bangsa Israel dalam ke negeri yang dijanjikan. Siapa yang membawanya, yang menggantikan Musa dan Harun yang membawa bangsa Israel masuk tanah terjanji? Siapa? Coba. Yosua. Yes, Yosua. Wah, anaknya Dr. Mervin udah siap aja jawabannya, keren, mantap ya. Nanti saya tanya satu-satu, siap di unmute ya speakernya. Oke, kita lanjut dalam contoh-contoh konsekuensi di Alkitab ya. 2 Samuel 12 ayat 13 dan 14. Oke, saya mau minta di sini yang saya lihat ada siapa di sini? Pak Yohanes untuk baca, Yohanes Nandi. 2 Samuel 12 ayat 13-14. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Terima kasih. Jadi jelas ya, Daud pun pernah jatuh dalam dosa perzinahan ya. Ketika dia ditegur oleh nabi ya, oleh Nathan di situ ya, Daud menyesal. Tuhan ampuni tidak? Tuhan ampuni, tapi ada konsekuensi akibat dosa perzinahannya, anaknya mati. Anak akibat daripada perzinahan mati. Tapi Daud diberkati tetap ya, Daud diberkati. Dia tetap punya anak lagi dan menjadi raja. Oke, lanjut. Saya minta yang baca di sini Dr. Gigi Ari Susanti. Di unmute dok, belum kedengaran suaranya, di unmute dulu. Ya, terima kasih. Lukas 1 ayat 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Amin. Terima kasih Dr. Ari. Oke, kalau ini konsekuensi tentang kisah apa? Ada yang ingat? Zakaria. Zakaria. Siapa yang menjawab Zakaria? Charlie. Dari siapa? Ibu Shirley. Oh, Ibu Shirley. Oke, Shirley Setiani ya, itu anggota grup sharing iman saya. Oke. Pak puji Tuhan nih ada Shirley senior dari Sydney, cicinya Boy juga udah masuk bergabung ya, saya baru lihat dia terlambat. Oke, jadi ini juga konsekuensi daripada akibat Zakaria yang kurang percaya. Oke, Bapak Ibu sekali yang dikasih Tuhan Yesus ya, kalau kita menyayangi anak kita pasti akan mendidik. Kita pasti akan mendidik anak kita. Kalau salah kita harus kasih teguran di situ sama ya. Jadi Allah pun mendidik kita semua. Allah ingin agar kita sungguh-sungguh menjadi kudus, yaitu siap bersatu dengan Dia yang kudus di surga. Surga itu kondisinya kudus, holy. Jadi nggak ada satu titik pasir dosa pun yang bisa masuk dalam surga. Ya, namanya surga adalah kudus. Jadi semua yang masuk di situ harus keadaannya kudus di situ. Nah, nggak mungkin bisa seperti teman kita yang lain berkata demikian ya. Istilahnya gini, yang penting kamu terima Yesus, kamu dibaptis, kamu bertobat, kamu pasti masuk ke surga. Saat ini pun kamu kalau misalnya mati, kamu masuk ke surga.
Tidak demikian ya. Kalau kita umat Katolik tidak begitu imannya. Nggak mungkin kita misalnya contohnya aja yang logika masuk di akal. Kalau kita habis membunuh, habis mencuri, tiba-tiba kita mati serangan jantung, kita nggak mungkin langsung jereng terbang masuk ke dalam surga, ya. Tidak mungkin itu. Jadi dibersihkan dulu dosa kita di dalam api penyucian, konsekuensinya baru masuk ke surga di situ. Nah, di sini lanjutnya, kekudusan harus menjadi milik jiwa kita sendiri. Jadi bukan seolah-olah diselubungi oleh kekudusan Kristus, ya. Walaupun memang kita pengikut Kristus, ya, tapi kalau hidup kita tidak kudus, ya, hidup kita tidak taat, ya, seenak-enak kedagingan kita aja amburadul, ya. Di sini kita tidak bisa ikut kekudusan Yesus, ya. Jadi karena di balik selubung itu jiwa kita masih penuh dosa. Kita juga nggak bisa nebeng, misalnya, oh biarin aja misalnya pasangan saya aja yang rajin ikut PD, rajin ke gereja, rajin aktif, rajin baca firman, rajin doa, rajin segala macam. Saya nggak usah ngapa-ngapain, ntar masuk surganya tinggal nebeng aja sama pasangan saya. Nggak bisa ya. Kita ke surga nggak ada Gojek, nggak ada Grab, nggak ada taksi bisa nebeng-nebeng ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi harus kitanya sendiri yang dikuduskan di situ. Oke. Jadi kita lanjut di sini. Karena sebelum sepenuhnya kudus, maka kita semua disucikan dulu dalam api penyucian. Nah, Allah menginginkan agar kita semua menjadi kudus dan sempurna di situ. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan 16 ya. Saya mau minta ini di sini yang tayangannya Nokia 2 ini coba tolong baca. Itu siapa? Nggak ada namanya di sini. 1 Petrus bab 1 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, terima kasih. Ini dengan siapa? Ya, dengan Jatmiko. Ya, Bapak Yapiko ya. Jatmiko ya. Jatmiko, terima kasih Pak Jatmiko. Ya, iya. Fulgenisius siapa nih untuk baca ayat selanjutnya? Ayat Fulgensius ya. siapa? Videonya tolong. Halo? Ya, halo. Ya, baca Matius 5. Matius 5 ya, 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Videonya mana nih? Saya belum lihat wajah Anda. Nah, gitu videonya on ya. Terima kasih, Bro Fulgensius. Oke. Jadi di sini memang Allah menginginkan agar kita menjadi kudus dan sempurna. Ada tertulis dalam 1 Petrus 1, 15-16 dan Matius 5 ayatnya yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kita pupuk hidup kita di dunia ini menuju kekudusan dan kesempurnaan. Walaupun kita tidak bisa menjadi kudus dan sempurna seperti Allah kita, tapi kita proses menuju ke sana terus ya. Amin. Nah, untuk pengingkaran, tidak mengakuinya adanya penyucian, api penyucian berarti kita mengingkari adanya keadilan daripada Tuhan. Nah, keadilan, kasih, dan kesetiaan merupakan itulah hakikat daripada Allah. Hakikat Tuhan yang tidak dapat disangkal oleh Tuhan sendiri maupun oleh manusia. Ya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 ya, saya minta di sini yang membacakan di sini coba ada Hendri Saputro. Ya, saya Bu hadir. Baca Pak, Bro. Ya, 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Jadi kita walaupun kita berdosa, Tuhan Yesus adalah yang setia dan taat, Dia tetap menantikan kita ya. Karena Dia juga tidak dapat menyangkal dirinya. Makanya juga salah satunya juga Tuhan Yesus juga tidak memberikan hal yang buruk dalam hidup manusia ya.
Jadi semua keburukan datangnya dari manusia sendiri dan lingkungannya. Nah, akibat konsekuensi daripada dosa, ya kita lihat di sini konsekuensi daripada dosa. Ada suara. Ya. Meninggal dalam keadaan sempurna dalam rahmat Allah, ya. Kalau kita sempurna, bisa sempurna, tapi jarang manusia sempurna, ya. Ketika kita meninggal, kita langsung zreng masuk dalam surga di situ, ya. Oke. Tapi kalau kita meninggal masih dalam keadaan berdosa berat dan tidak bertobat, dalam keadaan dosa berat tidak bertobat, ya. Makanya bertobatlah teman-teman. Itu akan masuk dalam jurang maut, ya, masuk neraka, ya. Jadi upah dosa adalah apa? Ya, masuk ke jurang maut di situ. Nah, jika dalam keadaan di tengah-tengah, ya kita bicara yang jika dalam keadaan di tengah-tengah meninggal dalam rahmat Tuhan, kita pasti masuk api penyucian, nggak perlu diragukan lagi. Namun, ya karena masih punya dosa ringan, masih menanggung konsekuensi dari dosa yang sudah diampunin. Kita sudah diampunin, tapi kita proses dulu di situ, ya. Nah, perbedaan dosa berat dan dosa ringan yang seperti tadi ada dalam video dan dalam tayangan saya. Dalam 1 Yohanes, ya, bab 5 ayat 16-17. Oke, saya minta di sini Raymond yang namanya Raymond untuk baca. Halo, Raymond? Iya. Tolong videonya on-in. Kalau ada seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdosa. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Iya, terima kasih ya Bro Raymond. 1 Yohanes 5, 17, 16 dan 17 dikatakan, kalau ada seorang melihat saudara berbuat dosa, itu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah dia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut, tapi ada dosa yang mendatangkan maut. Ya, tentang itu tidak kukatakan bahwa dia harus berdoa. Jadi nggak usah kita doakan teman-teman ya. Salah satunya yang menghujat Tuhan Yesus kita, mengata-ngatai jin kafir segala macam, nggak perlu didoakan, nggak bisa didoakan lagi. Itu udah terima aja nasibnya. Kita nggak usah urusin dia ya. Karena dalam firman dikatakan tentang itu kukatakan bahwa dia harus berdoa, yaitu tidak perlu lagi ya. Semua kejahatan adalah dosa, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut di sini. Di sini saya highlight lagi dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan harus berdoa. Tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut, inilah yang perlu kita doakan ya. Nah, di surga tidak ada dosa yang perlu diampuni. Di neraka dosa tidak dapat diampuni lagi. Kalau udah nyemplung neraka, udah nggak bisa ditolong, Bapak Ibu. Ya, yang bisa ditolong, yang masuk di api penyucian di situ. Contohnya kan perikop tentang orang kaya dengan siapa? Lazarus yang miskin. Ingat, ketika keduanya mati, Lazarus yang dihina-hina di dunia duduk nyantai di pangkuan Bapak Abraham. Si orang kaya minta tolong di api seberang sana untuk supaya Bapak Abraham atau suruhlah si Lazarus turun ke dunia memberitahukan keluargaku. Tidak bisa, kata Bapak Abraham. Ya, di situ. Yang sudah ada di surga tidak bisa nyebrang, yang di neraka pun tidak bisa nyebrang di situ. Oke, kita lihat. Pengampunan dosa yang ada setelah kematian hanya terjadi di dalam purgatorium, yaitu api penyucian. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit ya mengenai hal api penyucian, di dalam Matius 12 ayatnya yang ke-32 itu ada tertulis, saya minta coba Ibu Yohanes Hendra untuk baca. Bisa Bu, Matius 12 ayat 32. Matius 12
Oh, Bapak. Ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Dunia ini tidak dan di dunia ini tidak dan di dunia nggak kelihatan lagi Bu bawahnya. Dan di dunia yang akan datang. Pun tidak. Terima kasih ya Pak ya. Saya pikir Anda tadi rambutnya panjang-panjang kayak ibu-ibu. Mohon maaf ya. Nggak hanya jantan ya. Oke. Nah, Matius 12 ayat 32 dikatakan, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, dia akan diampuni. Tetapi jika menentang Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Dimanapun tidak akan diampuni. Oke, kita lanjut di sini ya. Jadi, segala pekerjaan kita akan diuji ya di dalam surat Rasul Paulus 1 Kor 3 ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, dia akan menderita kerugian tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Nah, api ini bukan api neraka karena masih bisa diselamatkan ya. Jadi, sebab dikatakan api ini mereka tidak dapat diselamatkan ya. Api ini bukan neraka sebab kalau dari neraka tidak dapat diselamatkan, juga bukan dari surga karena di surga tidak ada yang menderita hal kerugian. Yang di surga semua udah sukacita, happy, nggak ada hal rugi-rugian ya di situ ya. Juga tidak ada hal kawin mengawinkan lagi seperti yang dipertanyakan ke orang Saduki kepada Yesus. Nah, api ini adalah kondisi di tengah-tengah di mana jiwa-jiwa mengalami kerugian sementara untuk mencapai ke surga ya. Nah, nanti pada akhir hidup kita ya, iman diuji kemurniannya dengan api ya, itu api penyucian. Di dalam 1 Petrus 1 ya ayat 7. Saya mau minta coba di sini tadi sudah Jatmiko. Henry bisa baca? Ya Bu, hadir. Tadi Henry udah ya, udah baca ya? Udah Bu. Oh, udah. Asri Liu coba baca. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Terima kasih Ibu ya. Oke. 1 Petrus 1 ayat 7. Jadi maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas permata yang ada di dunia ya. Itu supaya nanti juga Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, Bapak Ibu, Yesus pun memberitakan Injil kepada roh yang masih terbelenggu di dalam tempat sementara. Yang ditulis adalah limbo of the fathers atau limbo of the just ya. Saya mau tanya sama teman-teman di PD Esra nih ya. Mungkin sudah pada tahu atau belum? Yang sudah tahu diam saja ya, terutama Dr. Olive yang sering mendengarkan pengajaran di grup saya ya. Kapan ya Yesus menginjili roh-roh yang masih terbelenggu? Saya mau tanya di sini, yang videonya nggak nongol saya akan cari ya. Rainer siapa nih? Rain. Atau ada Angela, ada Jeffrey? Nah, Jeffrey. Nah, kapan Bro Jeffrey Yesus memberitakan Injil kepada roh yang masih terbelenggu? Kira-kira tahu nggak Anda? Kurang tahu nih. Kurang tahu. Iya. Saya Angela mana videonya? Angela MTA nih, apa? Mall Taman Anggrek. Halo, Angela kemana? Ibu Angela? Dr. Oli. Atau Eli, di sini yang namanya Eli, coba videonya siapa nih? Eli siapa nih? Ini tidak menyaut. Orangnya ada apa tidak? Saya Ibu. Oh, oke. Saya tahu, saya jawab ya. Oke,
Elia dari Hong Kong ya. Oke, boleh. Silakan Bapak Bu Elia. Oke. Saat Tuhan Yesus meninggal, dimakamkan. Ya, saat 3 hari Yesus di dalam makam. Ya. Terima kasih. Jadi Yesus pun memberitakan Injil kepada roh yang masih terbelenggu. Ya, di dalam 1 Petrus 3 ya 18 sampai 20. Saya minta Agatha Susiana untuk baca. Ya, Bu Susi. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Lanjut. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Puji Tuhan, amin. Terima kasih ya. Oke, berikutnya kalau Reina atau Angela baca. Angela, berikutnya baca 1 Petrus 4 ayat 6. 1 Petrus 4 ayat 6. Videonya, Itulah sebabnya. Oh, ini Reina. Oh, ini Reina. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Amin. Oke, jadi jelas di dalam Alkitab tertulis ya, ayat 19, semua yang kalimat saya bikin merah itu ya. Dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh ya. Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati ya, di situ dikatakan. Oke, kita lanjut. Purgatorium yang bersumber dari ajaran kitab suci. Ya, kita lihat ayatnya ada di mana? Ada ya di situ. Nah, dikatakan orang yang najis atau setengah kudus tidak akan masuk ke dalam surga, maka Allah memberi pemurnian di dalam api penyucian ya. Wahyu 21 ayat 27 ya. Saya minta di sini yang belum baca siapa ya? Oke, Kresnanto udah saya suruh baca atau Yusak Ginting? Saya boleh. Yusak Ginting? Saya Kresnanto. Kresnanto, ya. Videonya ya. Mana nih, Kres? Udah ya. Wahyu 21 ayat 27. Nggak kelihatan ini. Oke, lanjut. Wahyu 21 ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Oke, sip. Oke, terima kasih. Oh, ini MC kita tadi ya. Wahyu 21-27, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba ya. Nah, dasar pengajaran api penyucian ya di sini yang paling jelas ada di kitab Deuterokanonika ya. Anda kalau yang nggak tahu kitab Deuterokanonika, saya bingung juga bacaannya kitab suci yang mana ya. Itu ada di dalam 2 Makabe 12 ayat 38 sampai 45. Kalau saudara kita yang non Katolik pasti nggak tahu tentang ini karena dia tidak ada kitab Deuterokanonikanya. Di sini korban penebus salah atas dosa prajurit yang gugur yang dilakukan oleh Yudas Makabe ada di dalam ayat 43 yang percaya ada kebangkitan orang mati. Nah, tradisi berdoa bagi arwah ya, bagi arwah orang yang sudah meninggal merupakan tradisi Yahudi yang sudah dimulai abad 1 sebelum Masehi sampai sekarang ya. Jadi bukan tradisi yang asing bagi Yesus. Kitab Makabe, ingat, kitab Makabe bukan rekayasa dari gereja Katolik, tapi sudah ditulis antara tahun 63104 sebelum Masehi. Teman-teman semua harus tahu ini ya. Ya, oke.
Rasul Paulus juga mendoakan sahabatnya si Onesiphorus yang rajin mengunjungi Rasul Paulus selama di penjara. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 16 sampai 18 ya. Di sini tertulis, saya mau minta coba di sini yang belum dapat giliran baca siapa ya? Jeffrey sudah belum? Belum tadi. Belum. Ya, silakan Bro Jeffrey. 2 Timotius 1 ayat 16 sampai 18. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Terima kasih Bro Jeffrey. Ya, jadi Rasul Paulus pun mendoakan murid kesayangannya Onesiphorus di situ ya. Kita perlu selalu mendoakan teman-teman kita. Oke, Bapak Ibu, dasar dari pengajaran Bapak Gereja kita, Bapak Suci kita, dan tradisi suci gereja tentang api penyucian ada tertulis beberapa aja saya tayangkan karena banyak banget, ini asal kita tahu aja untuk pengetahuan kita ya. Dalam surat Tertullian tahun 160220 yang mengajarkan agar para istri mendoakan suami yang meninggal di dalam misa kudus. Zaman waktu itu masih zaman peperangan ya. Jadi semua suami-suami yang maju medan perang yang gugur, tugasnya dari para istri adalah mendoakan arwah para prajurit yang mati ini di medan pertempuran ya. Yang kedua dari Santa Cyril dari Yerusalem tahun 315 sampai 386, Santo Yohanes Chrysostomus yang paling suratnya paling banyak kita baca adalah tahun 347 sampai 407, Santo Agustinus tahun 354 430, Santo Gregorius Agung tahun 540 sampai 604, dan dalam surat Konsili Firenze yaitu tahun 1439 dan Trante tahun 1563 yang menjabarkan tentang doktrin api penyucian. Makanya hal doktrin ini tidak tercatat di dalam kitab suci, tapi banyak daripada surat-surat Bapak suci kita yang senior-senior yang berabad-abad yang lalu ya. Bagaimana supaya kita bisa terhindar dari api penyucian ya? Selama kita hidup, berusahalah menghindari segala dosa apapun, dosa kecil sekalipun. Apakah dosa bohong-bohong, tipu-tipu kecil, coba kita berusaha hindarkan itu ya. Lalu melakukan penitensi bagi dosa yang diampuni. Rajin-rajin masuk kamar pengakuan dosa, kita menerima penitensi dari Romo di dalam sakramen pengakuan dosa ya di situ. Jangan ragu mendoakan mereka yang sudah meninggal. Kenapa? Karena nanti saatnya kita pun akan tiba, kita butuh didoakan, Oke, teman-teman di sini ya. Pengajaran kita sudah selesai di sini ya. Nanti saya sediakan waktu tanya jawab dan saya akan sharingkan beberapa cerita. Saya akan tutup dengan video sebentar ya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oke, jadi jelas tertulis dalam lagu ini juga bahwa kita wajib mendoakan. Kita akan stop share screen saya di sini. Saya akan
membagikan beberapa sharing tentang hal ini ya. Jadi saya nggak tahu dari Anda semua apakah pernah baca tentang buku dari Suster Maria Sima ya. Tapi dari beberapa ada, kayak Dr. Olis juga udah baca. Saya juga mengenai ini, saya pernah ikut pengajaran tentang purgatorium, sudah lama sekali. Dulu yang membawakan Bapak Stephen Lex. Beliau menceritakan tentang Suster Maria Sima, dan beliau sudah terbang ke Eropa, ke rumahnya, tempatnya Maria Sima di sini. Itu udah seorang yang lansia sekali ya. Pada waktu kejadian Suster Maria Sima ini masih belum lansia ya, itu setiap malam dia didatangi arwah ya, setiap malam. Jadi rumah di pegunungan Eropa itu kan biasanya terbuat dari kayu ya. Jadi kalau dari kayu kalau orang jalan itu berderit di situ ya, bunyi ya, seperti ada orang napak berbunyi di situ. Setiap malam dia mendengar hal itu, sekitar lewat dari jam 12 mungkin ketika dia mau ke WC atau mau ambil minum, di situ dia terbangun, dia mendengar orang jalan ya. Lalu dia merasa aneh juga gitu ya. Dia konsultasi sama pastor pembimbingnya. Pastor pembimbingnya bilang begini, coba kamu tanyakan, kamu mau apa dari aku ya, tanyakan. Kamu ini siapa? Dan dia turut apa kata si pastor pembimbing. Lalu ketika dia merasa diganggu lagi, dia bangun, lalu dia tanyakan, kamu siapa? Kamu kenapa ganggu aku? Kamu mau apa dari aku? Lalu muncullah penampakan api bernyala-nyala, ya. Dan di situ seorang kaum berjubah, entah pastor, entah siapa, ya. Jadi kaum berjubah pun para biarawan, biarawati gak luput dari api penyucian di situ, ya. Di situ arwah itu mengatakan, mohon dibikinkan misa buat saya selama 7 hari berturut-turut, supaya saya bisa lepas bebas segera. Lalu disampaikan kepada pastornya. Terus si Maria Sima ini bilang, lalu pastornya membuat misa khusus untuk arwah, walaupun nggak tahu namanya, tapi didoakan. Setelah selesai didoakan 7 hari, lalu dia mendapat penampakan lagi, arwah ini sudah tidak dalam api, tapi sudah dalam keadaan enak suasananya, ya, dengan yang cemerlang, dengan bersih, dan mengucapkan terima kasih, mengatakan aku sudah bebas. Lalu hilang sep di situ ya. Nah, sejak saat itu Maria Sima setiap kali didatangi oleh arwah-arwah yang perlu didoakan. Makanya tugasnya menjadi pendoa arwah-arwah di situ ya. Bapak Ibu mau nggak kalau didatengin mendapat pelayanan mendoakan arwah-arwah? Ada yang mau? Angkat jempolnya. Nah, Ibu Yohanes, Dokter Olive ya, nggak takut ya kalau didatengin ya? Nggak usah nunggu didatengin Bu, doa aja. Darnoto, iya, kita doakan ya, betul. Tapi kan kita nggak tahu mau doakan siapa ya. Tapi kalau Anda sudah ada panggilan untuk menjadi pendoa, itu bagus banget. Ini pelayanan yang jarang didapat ya. Kita nggak perlu takut kok, karena kita punya Tuhan Yesus, kita nggak usah takut. Karena kita pun nanti satu hari kita minta didoakan seperti demikian ya. Lalu saya ada lagi kisah, ini kisah nyata. Salah satu tim senior di Cirebon ya, ketika saya membawakan tema ini pun di Cirebon beberapa tahun lalu biasanya kan kalau kita kan diundang dari Jakarta ke daerah suka diajak kuliner ya. Nah, ketika diajak kuliner ini beliau bercerita bahwa beliau pernah mengalami hal mengunjungi mengevangelisasi roh-roh di tengah-tengah itu ya. Beliau mengalami sakit kanker usus yang cukup parah, sempat dioperasi. Ketika habis operasi dia koma, ya. Bapak ini koma. Nah itu dia sempat lihat dari atas, ya. Kalau istrinya semua udah kumpul, keluarga di bawah di sekitar tubuhnya di situ, ya. Dia bicara, tapi yang di dunia nggak bisa mendengar. Dia katakan, jangan menangis, nanti aku kembali karena aku punya tugas. Tugasnya seperti tadi, ya, seperti Yesus ketika dimakamkan 3 hari. Yesus mendoakan arwah-arwah di dalam limbo of the just di situ ya. Jadi Bapak ini itu dia melayang dan dia katakan
Bu Aca, kita persis seperti kayak di dunia, berpakaian, ada yang baju batik, baju ini, dikatakan demikian. Lalu di situ dia menginjili setiap arwah. Jadi dikatakan, saya nggak tahu agamanya apa, pokoknya saya katakan bahwa minta ampun, dosa-dosamu akan diampuni. Minta ampun kepada Tuhan Yesus. Kenallah, sebutlah Tuhan Yesus, walaupun agama dia nggak tahu. Tapi bagi yang yes, mau ikut, ya langsung hilang. Tapi yang nggak mau ikut, yang nggak mau ngikutin, didoain atau dikenalkan pada Yesus, tetap aja mengawang-awang di tengah-tengah. Yang dikatakan tadi, arwah yang ada di tengah-tengah di situ ya. Nah, juga ada yang seperti misalnya keinginannya belum kesampaian. Yang keinginannya belum kesampaian, misalnya barangkali aja kan kalau orang lagi sakit kan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan apa-apa ya kan, puasa, diet dan segala macam, pantang. Apalagi kalau udah koma. Kalau udah koma mana bisa masuk apa-apa, cuman masuk makanan cairan lewat sonde, ya kan di situ. Nah mungkin saat itu jiwanya, pikirannya masih kepengen makan nasi goreng pete, kepengen makan babi panggang gitu, kepengen makan babi guling di situ ya. Kita nggak tahu ya. Nah, di situ dikatakan, kata tim ini, yang teman saya ini ya, itu jadi seperti dia berdiri di depan satu restoran, dia liatin aja misalnya ayam panggang, babi panggang, kepengen, tapi yang namanya arwah udah nggak bisa makan, kasihan ya. Nah yang kayak begini ini perlu kita doakan di situ ya. Oke, lalu saya juga mempunyai cerita tentang seorang teman saya di kantor. Saya kan bekerja waktu itu di kantor penerbangan ya, Singapore Airlines. Ada teman saya yang agamanya Kristen bukan Katolik, papinya baru meninggal. Lalu dikatakan begini, gue kok sering dimimpiin sama babe gue gitu ya. Terus boleh nggak sih aku doain? Soalnya kalau menurut pendeta aku nggak boleh doain orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati. Saya bilang ke teman saya, emangnya lu kalau mau ngedoain papi lu mesti izin kepada bapak pendeta? Nggak perlu kan, lu doain aja gitu kan, saya bilang gitu ya. Oh iya ya, ngapain gue mesti izin-izin? Nah iya, kebetulan dia sejak kecil sampai dia dewasa sekolahnya di sekolah Katolik di Santa Tresia ya. Jadi dia tahu bagaimana hal berdoa rosario. Terus dia bilang begini kepada saya, "Habis gimana dong cara ngedoainnya?" Saya katakan aja, katakan kepada Tuhan Yesus doa, mohon pengampunan buat dosa-dosa papi kamu, mohon pengampunan atas segala kelemahan, kemalesannya, kedagingannya selama beliau hidup. Terus dia bilang begini, dia keluarin dari laci kerjanya ada rosario. Gue boleh nggak doain rosario? Oh, saya bilang boleh aja gitu. Kamu bisa doanya? Bisa nih. Gue belajar, dia bilang gitu. Ada pamfletnya, jadi dia dapat dari teman orang tua murid juga, di situ dikasih rosario sama pamflet bagaimana berdoa rosario ya. Iya, boleh. Saya bilang, doakan aja rosario. Udah sekian lama liwat nih ya di situ. Terus saya katakan lagi, karena kami beda divisi, jarang bertemu. Ketika bertemu saya tanya, gimana? Masih dimimpiin babe lu lagi nggak gitu? Iya lu, enggak lu, udah tenang. Nah itu artinya papi kamu minta didoakan. Jadi kasihan Bapak Ibu ya, kalau yang para pemimpin agamanya melarang mendoakan orang-orang yang keluarganya sudah meninggal, kasihan banget ya. Mereka kedinginan di sana, nggak ada yang ngedoain. Sedih hati kita ya. Oke, nah di sini saya juga mau cerita lagi tentang, nah di sini kan ada cicinya Boy nih. Ini saya sering ceritakan tentang papi mertua saya ya. Cicinya Boy ada di sini dari Sydney, ikutan di dalam Zoom ini ya. Itu ketika mamihnya Boy meninggal setelah 6 bulan, papinya kesepian, akhirnya meninggal juga. Meninggalnya simple, hanya sakit diare, tapi karena dia nggak ngomong sama anak-anaknya, dia dehidrasi berat ya. Lalu dehidrasi, kulitnya sampai nempel. Kalau pas saya datang besok itu dicubit, udah nggak balik lagi kulitnya, ya berarti cairan tubuhnya udah kering sekali. Jadi sempat langsung diopname di Rumah Sakit Husada. Saya sempatkan waktu datang ke rumah sakit di jam makan siang waktu masih kerja ya. Di situ saya udah melihat kondisinya, walaupun dia masih sadar, tapi dia sudah keletihan, ya sudah kecapean. Singkat cerita, saya bilang sama ipar saya ini, sama si Shirley, Share jangan ditinggalin ya.
Jangan ditinggalin, temanin terus, sebut nama Yesus, undang si papi supaya mau terima Yesus terus. Karena pada saat itu keadaannya belum dibaptis, ya, belum dibaptis. Kasih tahu si papi terus untuk terima Yesus, tanyain, Pap mau dibaptis nggak, mau dibaptis nggak. Singkat cerita hari yang sama, ya, hari yang sama itu saya udah melihat kondisinya kayaknya udah tinggal sebentar lagi, tapi saya nggak boleh katakan. Malamnya ketika saya pulang kantor, ya, baru masukin mobil di situ, tiba-tiba ya dia si Shirley ini ipar saya telepon, cepetan baptis papi, cepetan datang bawa pastor. Saya langsung cari pastor paroki saya, tapi sore hari itu sekitar jam 6:30, 7 semuanya lagi nggak ada di paroki, lagi pada ke lingkungan. Pastor kami kan cuma 3 orang. Langsung saya kasih perintah sama anak saya Clemens juga ada di sini bergabung, tadi saya lihat Clemens, halo, videonya bisa di-on-in ya. Saya bilang Clemens waktu itu masih SMP kalau nggak salah. Saya bilang coba mama harus segera jemput papa masih sekolah evangelisasi di Sekinah. Saya jemput di situ ya. Terus begitu suruh Clemens cari wakil ketua lingkungan kami, karena kami yang menjabat waktu itu sebagai ketua lingkungan. Cari Romo sedapat mungkin gitu ya. Tapi saya dari rumah udah siapkan air suci dari Lourdes, saya siapkan minyak zaitun dari Israel karena saya masih bawa grup bolak-balik ke tanah suci, jadi saya punya minyak zaitun. Saya jemput suami saya di Sekinah. Ya, saya izin, kebetulan lagi itu Romo Sugiri yang masih ngajar di kelas. Saya diminta izin untuk menjemput karena papinya Boy lagi dying di rumah sakit. Langsung kami menuju rumah sakit. Nah, di perjalanan saya tanya sama suami saya, si papi mau dikasih nama baptis apa nih? Suami saya almarhum Pak Boy sudah blank. Terserah kamu aja. Langsung saya teringat kasih nama Rasul Thomas yang selalu ragu-ragu, ya kan di situ ya. Oke, setuju kasih nama Rasul Thomas. Sampai di rumah sakit, ini si Shirley, ya, ipar saya, cicinya Boy yang paling besar, langsung udah lari-lari, cepetan, ayo cepetan katanya gitu ya. Saya bilang, yuk kita doa dulu, ya. Saya doa mohon berkat kuasa Allah, kuasa Roh Kudus memberkati minyak untuk minyak urapan. Lalu saya melakukan, saya bawa buku panduan puji syukur di situ, minyak kasih sakramen perminyakan darurat, lalu baptisan darurat karena nggak ada romo, ya. Tapi puji Tuhan setengah perjalanan anak saya dengan om yang saya suruh datang itu akhirnya bisa bawa romo paroki kami, ternyata sudah kembali dan bawalah ke rumah sakit. Lalu saya bilang sama Romo tersebut, Romo saya sudah melakukan ini, tolong Romo lanjutkan. Jadi Romo yang menyelesaikan, semuanya selesai, alat semua tiba-tiba mati. Setelah upacara pembaptisan dan sakramen perminyakan selesai, alatnya mati, langsung flat, langsung bunyi tit. Oke, singkat cerita. Ya, setelah beberapa bulan kemudian, nah, adiknya Boy, Mas Pauline, ya, walaupun saat itu dia belum jadi pewarta, belum ikut SHDR, belum mengerti apa-apa hal tentang ini, ya, sempat marah sama saya, tapi marahnya nggak langsung ke depan saya. Dia marah ngomong sama cici-cici yang lain, sama kokonya Koboy juga ya di situ. Dia bilang gitu, tapi nyampe Pak Boy cerita ke saya setelah berapa tahun lewat. Si Olin marah-marah, dia bilang ini, Ci Aceh katanya baptis papi, emangnya si papi lagi koma bisa minta dibaptis, bisa bicara, dia bilang gitu ya. Sembarangan aja kita baptis, ya nggak apa-apa ya. Yang penting saya mengikuti titah dari anak paling besar, itu si Shirley yang minta baptis papinya di situ ya. Dia kan anak paling bungsu, saya pikir gitu kan. Singkat cerita berapa tahun kemudian si Shirley ini ya, coba Shirley di sini kalau masih ada buka videonya. Mana Shirley? Shirley yang dari Sydney, apakah sudah live? Tadi saya lihat ada. Oke, singkat cerita, berapa tahun kemudian si Shirley dimimpiin mamihnya sudah ada dalam, seperti dia sering baca kitab Wahyu, ya, dalam keadaan surgawi di situ, yang bermutu manikam tangganya dan segala macam. Tiba-tiba papinya ketuk pintu, terus bilang sama pasangannya ini, bilang ini dalam bahasa Holland Spreken di situ, katakan, wah untung ya anak-anak tidak terlambat di situ. Nah, setelah kejadian ini, makanya adiknya yang paling bungsu, Mas Pauline, setelah dia menjadi pewarta juga, tapi sekarang dia udah hijrah ke Sydney, jadi udah nggak ada namanya di pewarta Jakarta, udah migrate ke Sydney.
itu baru bisa mengatakan kepada suami saya, dia panggilnya Koboy, aduh Koboy bener ya, untung Ci Ace nggak terlambat, untung Ci Ace gerakannya cepat, si papi bisa dibaptis. Nah, disitulah teman-teman ya. Ini satu kesaksian yang indah, walaupun kejadiannya mendengar kesaksian yang indahnya baru berapa tahun setelah papi maminya di surga di situ. Sebelumnya dia sempat mencaci maki saya di belakang saya ya. Oke, teman-teman, itu juga merupakan kisah mengenai papi saya sendiri ya. Terakhir saya akan cerita mengenai papi saya sendiri. Ketika menjelang dyingnya di situ ya, itu setelah meninggal, waktu dyingnya ditemenin sama Rainer, anak saya yang kecil, karena saya sempat tinggalkan sebentar karena saya dari kantor udah langsung dipanggil oleh perawatnya untuk pulang. Jadi saya nungguin papi saya sejak pulang kantor, masih pakai baju seragam kantor pada saat itu sampai jam subuh. Jadi kritisnya itu sampai subuh, sekitar jam 3 jam 4 saya mau pulang dulu sebentar ya, sekalian panggil dokter pribadi yang sering kunjungin papi saya. Anak saya pas datang ke rumah opahnya bilang gini, mama jangan pulang deh, nanti mama nyesel ya. Tapi saya harus pulang ya, karena saya nggak bawa baju apa-apa lagi di situ dari pulang kantor dan harus jemput dokter Charlie waktu itu ya. Jadi ketika saya pulang benar sekitar 5:30 anak saya telepon langsung bilang gini, mah tuh kan papa udah dipanggil Tuhan. Jadi dipanggil Tuhannya pun itu dengan tenang. Waktu saya tungguin masih nggak tenang, masih tangannya bergerak mencari pegangan. Jadi saya hanya bisa sambil menangis menyanyikan Mazmur 32, Tuhanlah gembalaku. Di situ saya mendoakan ketenangan supaya papi saya cepat pergi dijemput Tuhan. Waktu itu saya nggak bisa doakan papi saya healing the dying, walaupun kami sering mendoakan orang yang koma healing the dying, tapi pada saat itu karena papi saya sendiri, saya sambil menangis, saya nggak bisa doakan healing the dying, saya hanya bisa menguatkan papi saya menyanyikan Mazmur Tuhanlah gembalaku di situ ya. Jadi waktu mau ditinggal sama anak saya Rainer di situ, dia katakan gini, Opa harus tenang. Opa mau sembuh nggak? Kalau mau sembuh, Opa kan nggak mau dibawa ke rumah sakit lagi ya. Jadi Opa mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus, Opa tenang ya, tangannya jangan goyang-goyang. Opa tidur aja, nanti besok pagi sembuh sama Tuhan Yesus. Rainer yang ngomong begitu di detik terakhir kepada opahnya. Dan benar, ketika ditinggalkan tenang sama Rainer, ya Rainer terkantuk-kantuk juga. Akhirnya jam 5:30 pagi opahnya sudah ikut Tuhan Yesus. Lalu karena Rainer nggak tidur, lagi ujian, pada tahun itu dia lagi ujian, di WC dia lagi duduk di kloset. Biasanya kan memang anak saya kalau duduk di kamar mandi suka lama ya, berjam-jam. Dibangunkan tertidur di kloset kamar mandi oleh papi saya. Jadi papi saya kondisinya sudah cerah, sudah cemerlang, nggak seperti orang tua lansia yang pincang, pakai tongkat, pakai kursi roda, enggak. Langsung di situ Rainer kaget, dibangunkan, dia opahnya bilang ini Rainer, Opa sudah sembuhkan. Rainer bilang, Opa suruh ikut Tuhan Yesus, sembuh sama Tuhan Yesus di situ ya. Lalu menjelang 40 hari pun opahnya datang mimpi lagi kepada Rainer, cucunya, bukan kepada saya ya. Di situ opahnya, kita mau misah 40 hari, sebelum menjelang 40 hari itu, opahnya datang, lagi ada di rumah si papi, duduk sama-sama, terus seperti ngobrol sama Rainer, cerita di situ, bahwa katanya, ya opah sebentar lagi nunggu pintu terbuka, katanya, pintu surga terbuka, jadi lagi nunggu di tangga. Terus ditanya, opah bisa lihat neraka nggak? Oh bisa, itu jauh di sana, pintunya panas, katanya, kata papi saya. Jadi itulah cerita mengenai kehidupan di tengah-tengah itu di tempat lain ya. Lalu anak saya bilang begini, papi saya meninggal tanggal 31 Oktober. Itu kata pastor-pastor semuanya hari bagus. Kenapa? Karena tanggal 1 November hari para orang kudus. Tanggal 2 November hari arwah sedunia, semua misah sedunia di tanggal 2 November. Lalu pastor-pastor bilang kepada saya, masukkan dalam 7 hari berturut-turut atau 8 hari, setiap hari dalam misa pagi, ya intensi misa harian untuk papi kamu. Makanya saya masukkan amplop misa harian di paroki saya di situ, dan setiap pagi disebutkan namanya dalam misa harian, misa pagi. Dan anak saya Rainer bilang, Opah sudah langsung mendapatkan indulgensi masuk surga. Karena penampakannya kepada anak saya bahwa opahnya sudah menunggu di tangga menuju ke pintu surga.
Itu cerita dari sharing-sharing saya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan yang mau bertanya. Saya nggak nanya, Bu. Cuman mau ngomong sedikit. Itu kalau kalau kita dalam masa darurat, siapapun yang Katolik berhak membaptis. Nggak usah nunggu Romo. Kecuali Romonya memang bisa ya. Tapi kalau nggak bisa, asal dipastikan orang itu memang niat mau ikut Yesus, pada saat terjadi masalah kritis, siapapun berhak untuk membaptis, asal Katolik. Betul. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Dar. Setuju. Ya, Saya mau nanya satu, Bu. Ya. Itu kayak orang kan bisa didatangi oleh arwah-arwah. Tapi ada orang yang Tunggu, saya mau lihat videonya dulu nih. ya, saya, Bu. Lambaikan tangan. Ini sudah saya spotlight, Bu. Ya, Pak Hendra. Kayak papa saya yang udah 20 tahun meninggal. Kemarin adik saya ada temannya bisa melihat begitu ya kan. Jadi dia melihat masa papa saya itu miskin, tidak punya duit. Dia minta duit, malu. Padahal dia Protestan. Itu sesuatu yang kalau kita sebagai umat Katolik kan nggak mungkin tuh, kan. Apalagi kalau Protestan mendoakan arwah kan, lihat kuburan aja mereka takut, duduknya jauh-jauh. Ada kakak saya tuh, kuburan ibunya sendiri dia nggak mau dekat-dekat, seolah-olah haram begitu. Dan satu lagi saya mau nanya, apakah semua arwah tuh milih-milih? Kayak tadi Ibu bilang kan, papinya ketemu gitu. Istri saya yang udah 11 tahun meninggal sering datang kepada anaknya, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Dan kemarin pun bulan ini juga dia datang. Sampai anak saya kaget, wah kenapa mami datang ya? Baru dia ingat. Bulan arwah dia bilang. Dan saya udah sampai 11 tahun nggak pernah ketemu, Bu. Saya aja yang mengerindukannya. Jadi itu yang saya mau nanyakan, apakah pilih-pilih arwah itu mencari orang yang mau dia kunjungi. Terima kasih. Terima kasih. Pak, saya masih mencari nih wajah Bapak yang mana ya? Ini yang rambut gondrong tadi, Bu. Ya, tinggal diklik speaker view aja, Bu. Udah saya spotlight. Iya. Yang Ibu bilang cewek tadi. Oh iya, Pak Hendra ya? Iya, betul, Bu. Oke, sebenarnya saya juga bilang waktu papi saya ya, kenapa kok nggak datang ke saya mimpinya gitu ya. Terus suami saya pun, Pak Boy, mimpinya hanya ke Rainer, nggak datang kepada saya. Saya sempat ngomong, Boy, lu kok nggak mimpiin gue sih, Boy, gitu ya. Mungkin gini ya, dia tahu kalau saya ini tipenya cengeng ya. Dia nggak mau saya menangis melulu kali. Jadi dia datang ke anak saya yang lebih tough di situ ya. Oke. Kayak papi saya juga tahu waktu saya nungguin papi saya kan saya yang pegangin tangannya di pipi saya nangis, saya air mata terus tangan jari papi saya masih ingat masih goyang-goyang di pipi saya seperti begini. Di saat-saat detik-detik terakhir ya masih pegang-pegang pipi saya begini ya. Jadi sampai sadarnya itu papi saya juga masih mendengar di situ ya. Jadi bukan berarti pilih-pilih, tapi mungkin dia melihat siapa yang lebih tegar di situ di dalam keluarga. Terus satu hal Pak, kalau masih didatengin mimpi, itu minta didoakan, ya, masukin di dalam wujud misa intensi. Nah kalau kita masukin misa intensi, tadi kan dikatakan ada amal indulgensi, amalnya kita harus masukkan kayak Yudas Makabe pun itu kan dia mengumpulkan semua emas-emas ya dibakar persembahan mendoakan arwah-arwah prajurit yang meninggal. Jadi kita jangan sering-sering umat kita banyak yang nggak tahu kalau saya katakan oh lo memangnya mesti kasih duit ya begini-gini. Itu kan amal bakti kita, uang persembahan kita untuk arwah yang didoakan. Jadi jangan pelit isi amplop intensi dengan uang amal bakti kita untuk doa arwah ya. Jadi tolong katakan kepada anak memang berarti si pasangan bapak itu memang minta didoakan pas bulan arwah. Jadi kalau bisa didoakan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 November setiap tahun. Itu akan mendapat pembebasan langsung ya. Jadi saya juga dulu waktu mami saya masih saya kecil itu sering saya dimimpi mami saya.
Jadi saya waktu itu hanya bisa mengertinya, saya hanya bisa berdoa rosario. Jadi setiap kali saya mimpi, saya nangis, saya doa rosario. Tapi sekarang saya udah nggak pernah dimimpiin lagi. Sudah lama nggak pernah dimimpiin lagi sama orang tua saya. Dulu awal-awal waktu baru meninggal masih sering dimimpiin. Beberapa tahun-tahun terakhir, beberapa tahun itu masih sering dimimpiin. Rupanya mereka butuh didoakan di situ. Oke? Kira-kira bisa menjawab? Ya, makasih Bu. Terima kasih Pak. Ya Bu, ada pertanyaan nih Bu. Oke. Ya, Bu, itu dari tadi kan ada arwah yang didoakan 7 hari berturut-turut. Minta didoakan 7 hari berturut-turut. Nah, itu apa berlaku ke semua arwah atau itu tergantung dari berat dosanya tiap arwah gitu atau gimana, Bu? Nah, kita kan nggak tahu dosa orang ya. Kita kan bukan Tuhan. Ya. Jadi setiap kali kita ingat, setiap kali di bulan November, kita khusus doakan mereka di situ. Terutama anggota keluarga kita yang dekat-dekat, apalagi kalau masih kita sering didatengin, mimpi, ya, itu mereka masih butuh doa di situ, ya. Nah, kalau indulgensi dari tanggal 1 sampai tanggal 7 atau tanggal 8 itu merupakan indulgensi dari Bapak Suci, doktrin dari Bapak Suci. Ya, jadi itu yang kita percaya dan kita imani. Nah, contohnya yang tadi penampakan itu pun juga dia mendoakan dalam 7 kali misa harian di situ. Ya. Ada pertanyaan dari YouTube juga. Apakah arwah akan selalu datang dalam mimpi, Bu? Yang ini tadi bilang penanda untuk minta didoakan. Ya, seringkali begitu ya, seringkali anggota keluarganya dimimpiin. Itu yang saya banyak dengar cerita kesaksian dari teman-teman yang curhat ke saya di situ. Contohnya ya itu tadi teman kantor saya, ya, teman kantor saya karena dia Kristen non Katolik. Memang kalau yang Kristen non Katolik semua pemimpin agamanya melarang mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, waktu saya mendoakan papinya Boy, ya saat dia sudah koma, ada sepupunya Boy, sepupunya si Shirley juga, yang Kristen non-Katolik. Itu sempat ngomong di belakang saya, tapi pada saat itu nggak nyampe di saya. Nyampainya setelah beberapa tahun lewat, jadi atau beberapa hari lewat di situ, sepupunya ini mengatakan gini, ih, itu kan si Ace percuma doain si Om, kata gitu. Kan si Om udah nggak bisa dengar gini-gini, udah koma. Jadi udah nggak bisa didoain, yang bisa didoain yang masih hidup gitu. Jadi kalau mereka imannya begini, kalau sudah mati selesailah sudah urusannya gitu, nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi kalau kita percaya tubuh manusia itu terdiri dari 3 bagian, ya, tubuh, jiwa, dan roh. Ketika kita koma, di sini kan banyak dokter ya. Ketika kita koma, tubuh kita nggak bisa ngapa-ngapain jasmani. Jiwa kita itu keinginan udah mati, nggak bisa diapa-apain. Makanya kita dibulak-balik, ditusuk-tusuk, disondes, lehernya dibolongin, udah nggak bisa nolak. Pasrah. Tapi roh mendengar. Makanya kalau saya masuk di dalam topik pengajaran mendoakan orang sakit, healing the dying, saya sering mendoakan orang koma, doa healing the dying, ya. Ketika masuk di dalam sabda Yesus yang kedua tentang rekonsiliasi pengampunan dosa, di situ banyak yang orang koma bisa meneteskan air mata, rohnya mendengar. Banyak orang koma ketika masuk di dalam pengampunan dosa, dia mungkin belum bisa mengampuni salah satu atau salah berapa, ya, itu dia bergumul, tangannya dia begini, dia bergumul. Lagi koma, dia bisa bergumul seperti itu, ya. Nah, suami saya aja Pak Boy, itu anak saya Renner lihat mengeluarkan air mata. Ketika menjelang detik-detik dia lepaskan rohnya dari tubuhnya, lalu menjelang anak saya minta, saya jadi sedih lagi nih, anak saya minta doa healing the dying buat papa, jadi saya mendoakan suami saya healing the dying di situ, ya. Dan beberapa tim PD yang melihat, yang membesuk di ICU, itu juga sudah mengatakan, Bu Ace, Pak Boy, rohnya udah di luar tubuhnya, ya. Jadi lagi berdiri di samping Bu Ace, katanya gitu, ngeliatin istrinya di situ, ya. Jadi anak saya bilang, Mah,
kita udah waktunya nih harus doain papa healing the dying, doa penyerahan di situ. Nah, perpisahannya anak saya lihat papinya keluar air mata di situ. Ya, kira-kira itu. Ada lagi pertanyaan? Masih boleh, Bu? Boleh, Ini, kalau Ibu. waktunya dari tim, Satu saja. izinkan saya oke aja. Ibu kalau apa itu anak-anak yang digugurkan, kemudian orang yang bunuh diri itu gimana ya, Bu? Arwahnya. Nah, kalau anak yang digugurkan, ya itu perlu kita doakan. Terutama orang tuanya harus mohon pengampunan. Ya, jadi ada rekonsiliasi antara si orang tua yang menggugurkan anaknya. Jadi minta ampun. Katakan kepada si anak itu, ya kan pasti anaknya udah diberi nama baptis atau belum nggak tahu ya. Tapi kalau Katolik hendaknya diberilah nama baptis walaupun sudah digugurkan. Mohon pengampunan, masuk kamar pengakuan dosa juga, mohon pengakuan dosa. Nah kalau itu masalah digugurkan. Tapi kalau masalah bunuh diri ini pun terjadi pada sahabat kami, tim PD kami, ada yang mengalami anaknya loncat dari gedung Grand Indonesia beberapa tahun yang lalu dari lantai 10, ya walaupun dia udah jadi tim pelayan, ya di situ dia kecolongan. Rupanya antara anak sama orang tua nggak pernah terjadi komunikasi yang manis, ya di situ dia pikir uang sudah mencukupi, ya di situ. Anaknya suka menyendiri di dalam kamar, tidak tahu kejadiannya, tiba-tiba izin keluar mau ketemu mau studi belajar bersama, kata dia kepada orang tuanya, nggak taunya malam-malamnya dapat berita dari kepolisian RSCM bahwa anaknya sudah jadi mayat. Ternyata lompat dari gedung di Grand Indonesia di parkiran, ya di situ. Nah sempat pada saat itu saya langsung sama suami saya datang ke RSCM itu sampai subuh, saya temenin keluarga di sana, ya. Dan beberapa tim PD juga udah kumpul di RSCM, tapi banyak yang nggak berani masuk, ya, hanya nunggu di luar. Si papahnya di dalam nungguin jenazah anaknya. Saya sedih nih kalau cerita ini ya. Terus saya masuk sama Pak Boy, ketemuin si papi ini, ya, teman saya ini. Itu memang kondisinya kesian lihat jenazahnya ya. Jadi saya juga ngomong sama anaknya, saya katakan supaya minta pengampunan sama Tuhan Yesus ya. Terus matanya kan pada saat itu kondisinya jelek ya, namanya pecah kepala ya, matanya melotot sedikit, kepalanya miring, penyok segala macam, badannya penuh jahitan-jahitan ya di situ. Tangannya juga tulangnya ada yang nyeplos gitu ya, keluar gitu. Jadi saya katakan sama itu anak supaya matanya bisa ditutup, saya ngajak ngomong sama arwahnya di situ. Mata kamu ditutup ya gitu. Kita doa supaya kamu diampuni sama Tuhan Yesus. Nah, selang menjelang di rumah duka, itu papinya sempat tanya sama saya, Bu Ace, pada saat itu Romo nggak ada yang mau loh, karena kasus bunuh diri. Jadi malam itu saya hubungin semua Romo di dalam HP saya, ya. Begitu langsung biasanya Romo tanya, matinya kenapa Bu? Sakit apa? Saya bilang ini bunuh diri Romo, langsung menolak. Jadi Romo-Romo pun nggak bisa, ya. Rupanya mereka ada peraturannya kalau kasus mati bunuh diri tidak bisa memberikan misa atau doa atau apapun di situ ya. Nah terus semua Romo bilang tolong Ibu kasus ini hubungin Romo Paroki Ibu. Ya udahlah Romo Paroki kita juga nggak bisa ya, pasti ya Romo Paroki duluan saya hubungin. Tapi karena nggak bisa saya cari Romo-Romo lain di situ ya. Singkat cerita langsung teman saya ini bertanya, Bu Ace, anak saya masuk surga nggak nih ya gitu. Saya bilang begini sama dia, masalah masuk surga itu adalah misteri Allah, tapi tugas kamu, tugas kita yang masih hidup, keluarga yang masih hidup, doakan terus anak kamu ya, doakan terus, mohon terus, masukin dalam misa harian setiap hari. Dan itu saya dengar di MKK terus namanya disebut. Jadi papinya ikutin omongan saya, ikutin setiap minggu namanya disebut. Jadi dia masukin terus selama 1 tahun itu ya.
Lalu anak saya Rainer pas dengar saya cerita di rumah pas pulang ya, kasihan ya, saya bilang si ini ya, saya bilang begitu. Pertanyaannya yaitu masuk surga apa enggak? Anak saya langsung buka katekismus KGK tadi. Saya kan punya di rumah ya. Langsung dia buka, dia cari kasus kematian bunuh diri. Nah, di situ melegakan juga. Beritanya adalah saya lupa di nomor berapa, pasal berapa ya. Di situ anak saya bilang, "Mah, nih kasih tahu si itu ya. Nih kasus bunuh diri begini." gitu. Tulisannya di dalam KGK tertulis begini. Bunuh diri itu macam-macam ya. Ada bunuh diri yang langsung kita misalnya menembak diri jedot mati langsung dak gitu. Tapi ada bunuh diri yang minum racun ya, atau bunuh diri yang lompat dari gedung tinggi, itu masih ada proses. Ketika minum racun atau minum baygon kan masih ada pergumulan ya, mungkin dia sekarat gitu ya. Nah, di situ dia masih ada penyesalan, aduh, sakit nih, nggak enak ya. Langsung dia menyesal, minta ampun Tuhan Yesus, tolong saya, minta ampun, tapi dia mati juga. Sama, kasus lompat pun dari gedung tinggi ada proses, dia beberapa second, beberapa detik dia menghantam bumi di situ. Nah, di dalam proses beberapa sekian menit dan detik itu dari ketinggian dia menghantam bumi, dia merasa ketakutan dan dia menyesal, dia mohon pengampunan, di situ dosanya diampuni. Di situ. Itu menurut katekismus kita, Gereja Katolik. Jadi saya katakan sama teman saya itu, semoga aja ketika dia lompat ini, dia menyesal dan dia minta pengampunan. Saya bilang gitu. Itu. Ya, kira-kira ada lagi bisa jelas? Terima kasih, Bu. Iya. Ini ada di chat tulisan. Oke, kalau misalnya sudah masuk surga, apakah kita wajib? Oke. Masuk surga enggak? Masuk surganya kan kita ada yang peka, ada yang tahu, ada yang kita nggak tahu. Kayak Renner dia peka, dia bilang, "Mah, Opa udah nggak perlu didoain, Opa udah masuk surga, Opa udah nampakkan diri dalam mimpi kepada aku," gitu. Renner bilang. Tapi saya tetap ayah masukin doa terus kan kalau bulan November. Percuma nggak? Nggak percuma. Seumpama doa yang orang yang sudah kita doakan, dia sudah masuk surga, doa kita akan jatuh buat arwah yang lain. Itu yang menurut beberapa teman pastor saya berbicara. Oke, ada lagi di sini. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari YouTube, Bu Aca. Jadi yang benar kita yang mendoakan. Karena ada kita sering dengar juga ada kalimat yang bilang doakanlah bagi kami yang masih berziarah di dunia ini. Jadi maksudnya yang benar itu bagaimana? Iya. Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Kita berdoa untuk yang sudah meninggal, juga bagi kita yang masih berziarah. Benar. Betul. Cukup jelas? Bro Henry? Ya, jadi maksudnya dua-duanya betul kan kita doakan semua ya, Bu? Kalau iman Katolik kita mendoakan yang mati, juga kita meninggalkan yang hidup. Tapi kalau teman kita yang lain, dia katakan mendoakan yang mati sia-sia. Gitu. Makanya kalau doa penghiburan mereka hanya doanya buat yang hidup. Kalau kita kan, kalau misa requiem, kita mendoakan arwah yang meninggal. Juga buat yang kita keluarga yang ditinggalkan di situ. Saya sampai saat ini pun masih masukin intensi doa buat almarhum Boy setiap hari Minggu. Sampai 1 tahun lah saya nanti, pas 1 tahun suami saya tanggal 12 Desember. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita heningkan hati kita, ya. Kita heningkan hati kita. Kita mau doa sebentar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus atas pengajaran pada malam hari ini. Kiranya sungguh Tuhan Engkau memberikan hikmat bagi kami untuk selalu mendoakan teman-teman, saudara, keluarga kami yang sudah mendahului kami menghadap Engkau. Ampuni segala dosa-dosa mereka ya Aba ya Bapa.
dan juga segala ketidakmengertian mereka selama hidup di dunia, ketidakpengetahuan mereka akan Engkau ya Tuhan. Ampunilah mereka segala kedagingan, segala kemalasan mereka, agar kiranya Engkau membebaskan mereka semua dari api penyucian dengan segera dan menempatkan mereka dalam rumah-Mu yang abadi di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, para orang kudus, doakanlah kami semuanya yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada, juga para santo-santa pelindung kami, doakanlah kami. Bunda Maria, hantarkanlah doa kami kepada Putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, terima kasih Bu Aja. Semuanya. Di sini koordinator siapa ya? Ibu Caroline. Caroline yang ini sebelah Pak Paul ya. Oke. Terima kasih Bu Caroline. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang udah setia semuanya. Nanti jangan lupa kita foto bareng sebelum bubar ya. Iya. Mau ya silakan Bro Chris. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Ace atas pengajarannya luar biasa. Jadi kita tahu apa tentang kehidupan di setelah kehidupan gitu ya. Kehidupan lain setelah kehidupan kita di dunia. Luar biasa. Dan mungkin perlu digarisbawahi juga, seringkali memang kita umat Katolik itu sering salah menamakan purgatorium itu api penyucian. Apa tadi? Tempat cuci. Iya gitu. Harusnya kan api penyucian ya Bu ya. Iya. Penyucian. Iya, seperti itu. Terima kasih. Dan ternyata juga Gereja Katolik punya banyak ajaran-ajaran dari KGK tadi ya Bu, yang tentang purgatorium itu sendiri. Iya. Terima kasih sekali lagi Bu Aca. Untuk selanjutnya saya akan bacakan beberapa pengumuman. Sebentar. Apakah sudah kelihatan di layar? Belum digedein. Oh, sebentar. Oh, sepertinya ada gangguan, saya bacakan saja kalau begitu. Sebentar. Untuk pengumuman yang pertama, seperti biasa di tanggal 2 Desember, kita masih ada persekutuan doa bersama. Oh, sorry. Tanggal 25 November 2020, kita masih akan bertemu di PD Online, tapi dalam bentuk perayaan ulang tahun Elizabeth Ministry yang ke-39 nanti bersama dengan Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin OSC. Dan untuk selanjutnya masih bertemu di PD tanggal 2 Desember dengan tema Berani Karena Benar. Firman akan dibawakan oleh Ibu Adeline Riyadi dari komunitas Santo Thomas. Demikian pengumuman yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya, sebentar. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang ingin memberikan sedikit berkatnya untuk kelangsungan PD kita dan untuk kebersamaan kita selanjutnya, bisa dikirimkan melalui rekening atas nama Riani Hapsari Nawawi Dokter atau Dokter Yani di nomor rekeningnya 8760603636. Itu saja. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Nandi.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tutup persekutuan doa malam hari ini. Kita mau satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh ditaburkan malam hari ini. Kami juga sungguh bersyukur karena Engkau boleh kirimkan anak-Mu yang setia Ibu Ace di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan Kau berkati selalu Bu Ace di dalam pelayanannya. Biar Engkau pakai beliau lebih-lebih lagi. Dan Engkau berikan kesehatan selalu. Engkau berikan kasih-Mu selalu Tuhan. Biarlah Engkau menjaga Bu Ace selalu beserta keluarganya di dalam perlindungan-Mu. Kami juga berdoa untuk kami semua malam hari ini. Biarlah kasih-Mu yang selalu boleh mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Anugerah-Mu, berkat-Mu yang boleh selalu tercurah di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan hidup kami masih panjang, tapi kami tahu dan kami mau yakin selalu bahwa Engkau yang akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan, pujian, syukur hanya bagi-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau tutup persekutuan doa malam hari ini dengan satu pujian. Tuhan adalah gembala kita. Karena kita tidak akan pernah kekurangan di dalam Dia. Dia yang membimbing kita selalu dan Dia selalu menuntun hidup kita. Kita tidak akan pernah takut melewati hidup ini bersama Dia. Kita mau katakan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan panjang masa. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke. Kita foto bareng, jangan lupa. Ya. Ya. Takut Ya. pada. Oke, kameranya nyalain semua yuk. Mari, mari, mari. Jadi Bu Ace udah banyak fotonya. Dartono fotoin terus. Oke, wah teman-teman saya masih setia nih. Ini anggota grup sharing saya masih hadir, Shirley, Bro Hari, Ivon, Yudis, Elisa, ada Eliang dari Hong Kong. Mana Elia, masih ada nggak? Iya. Eli mana Eli videomu? Nah, ini Oke. sip. Ini ketua TKI. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ini ketua para TKI Katolik di sana nih. Oh.
Kalau Ayo ke kita Hong foto Kong, dulu. kabari kami ya. Oh, pasti. Mampir ke komunitas kami di KOSWB di Katolik di pusat dekatnya KJRI. Oh. Gerejanya di St. Paul ya. St. Paul. Sip. Thank you. Iya. Oke, Nah, kita foto. Sri Siap. boleh tuh kalau lagi ke Hong Kong sih. Ya, boleh. Foto dulu yuk, Boleh. foto. Foto yuk, foto. Satu, ayo kameranya 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, ada halaman 2. Halaman 2, sebentar. Halaman 2 siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Krisnanto. Oke, Sama-sama. makasih.